Halo semuanya, kembali lagi di channel Partikel Studio. Setelah episode 1, 2 dan 3, yang makin banyak konflik, inilah video yang ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan kelanjutan drama high class episode keempat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita saksikan alur cerita lengkap drama high class episode keempat. Watching now. Dibuka dengan Yeowol coba menekan lagi si artis Do-yang, dan di mana akhirnya si Do-yang pun mengakui semuanya kepada Yeowol. Lalu Yeowol pun memeriksa handphonenya Do-yang, dan ia mendapati nomor suaminya ada di sana. Setelah itu Yeowol menanyakan lagi kepadanya, apa hubungannya dia dengan sang suami? Di sini Yeowol coba menasehati Do-yang agar tidak melakukan hal-hal aneh seperti itu lagi, karena itu dapat merugikan dirinya sendiri dan menghancurkan karir serta keluarganya. Wih, baik banget ya si Yeowol ini. Yeowol juga mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu Do-yang bila dia masih terus-menerus berbohong. Dan akhirnya Do-yang pun menceritakan semuanya kepada Yeowol. Do-yang awalnya memang berusaha mendekati suaminya Yeowol, tapi ternyata suaminya Yeowol malah tertarik dengan Nam Ji-sun. Di sini Nam Ji-sun belum tentu sebagai selingkuhannya, mungkin karena urusan bisnis ataupun ada yang ingin dia manfaatkan darinya. Dan akhirnya Do-yang sadar kalau si Yeowol bukanlah orang jahat, dan tidak mungkin dia membunuh suaminya sendiri. Di sini juga kita diberikan analisa menarik. Ternyata kehidupan Do-yang tidak seindah yang terlihat, bahwa dia dan suaminya itu menikah hanya sebuah sandiwara dan saling menguntungkan saja. Wah, miris juga ya. Tidak sebahagia dan semewah tampilannya. Scene berlanjut. Ketika Do-yang pulang bersama Yeowol, dia meminta maaf secara pribadi kepadanya, dan ia bercerita panjang lebar tentang masalah yang dia hadapi. Di sini dia menegaskan kembali bahwa bukan dia orang yang mengunci Yi Chan di locker, seperti yang Yeowol tuduhkan terhadap dirinya selama ini. Sebelum lanjut ada baiknya subscribe ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Partikel Studio. Dan mereka pun berhenti di suatu tempat. Di sana Do-yang melanjutkan ceritanya itu. Tampak Yeowol merasa iba dengan keadaan yang Do-yang alami. Dia berusaha sangat keras agar terlihat kuat dan bahagia di depan orang lain. Pada saat perbincangan, tanpa mereka sadari, ternyata ada seorang pria yang sedang mengintip dan perhatikan mereka. Wah, siapakah kira-kira orang tersebut? Bikin penasaran banget tentunya. Keesokan paginya, di dalam mobil, Ji-sun sedang mendoktrin anaknya untuk menjadi yang terbaik dan terpandang dalam bekerja ataupun belajar. Dia mengatakan kepada anaknya agar jangan pedulikan orang lain, dan hanya fokus pada diri sendiri, tampak egois dan menghalalkan segala cara untuk meraih sukses ya. Tapi di sini sang anak terkesan tertekan karena harus mengikuti apa kata ibunya itu. Scene berlanjut di ruangan pimpinan yayasan sekolah untuk mereka menyelesaikan persoalan di sesi olahraga waktu itu. Do-yang pun mengatakan kepada pimpinan sekolah bahwa ia telah menyelesaikan permasalahannya dengan Yeowol, dan dia pun menganggap bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi. Akan tetapi hal itu membuat Ji-sun marah dan juga tidak terima, karena dia menginginkan Yeowol dihukum. Kemudian si Do-yang coba menjelaskan kepada Ji-sun bahwa dia melakukan semua itu tidak ada maksud lain, dan dia meminta Ji-sun untuk dapat memakluminya. Tapi Ji-sun tidak peduli dengan apa yang dikatakannya itu. Lalu Ji-sun yang masih sangat kesal dengan sikap Do-yang, dan mengatakan bahwa dia akan menelpon seseorang pimpinan televisi untuk membatalkan penampilannya. Ternyata Ji-sun mencoba menyabotase Do-yang melalui kenalannya. Lalu scene berpindah pada seorang ibu yang sedang bersama Jae-in, dan dia mengaku sangat mengenal ibu dari Jae-in. Kemudian dia juga berbicara kepada Jae-in, bahwa Jae-in mirip sekali dengan ibunya. Wah, apakah ibu ini merupakan neneknya Jae-in? Hal itu mungkin saja sih, karena dia sangat perhatian sama Jae-in. Lalu ibunya Jae-in datang. Terlihat dari kejauhan ekspresi wajahnya ketika melihat ibu itu sedang bersama anaknya. Sangat kesal dan penuh ketidaksukaan. Dia menghampiri dan berkata kepada anaknya, jangan bicara pada orang asing. Wah, bertolak belakang ya. Dan sebenarnya siapa sosok ibu yang satu ini? Apa seperti dugaan? Semoga saja dibahas di episode selanjutnya. Dan ada fakta yang terungkap di episode ini adalah, ternyata anak pertama Nam Ji-sun ini, ternyata bukan anak dari hasil pernikahannya dengan suaminya sekarang. Bahwa dia dulu pernah menikah dan bercerai, jadi dia anak tiri dari ayahnya sekarang. Sangat mengejutkan bukan?
Jadi siapa sebenarnya ayah kandung dari anak pertama Nam Ji-sun? Dan fakta berikutnya di episode kali ini langsung mengungkap bahwa benar yang diduga-duga selama ini kalau orang yang menjadi selingkuhannya Do Yang adalah si Ko Ki-jung. Scene berpindah di sekolah. Ada acara perkemahan untuk anak-anak di mana Yi-chan sedang bermain bersama Jae-in. Lalu mereka didatangin sama Jun-hee dan So-woo untuk mengganggu mereka. Namun ketika Jae-in mengeluarkan cemilan, mereka berdua sangat tertarik dengan cemilan itu. Jae-in pun membagi mereka. Si Jun-hee pun seperti sangat menyukai cemilan itu. Dan dia juga meminta lebih. Mungkin di rumah selalu dikekang sama sang ibu. Dan hanya memakan makanan yang ibunya inginkan. Kemudian di tempat lain Yo-woo melihat makanan yang dibawanya ke bazar. Ternyata dibuang sama Nam Ji-sun di samping tong sampah. Yo-woo tampak emosi karena mendapati makanan yang sudah dibuat susah payah dianggap sampah. Lalu dia pergi menemui Nam Ji-sun untuk meminta penjelasan untuk hal itu. Dan Ji-sun pun mengatakan bahwa dia tidak mau menyajikan makanan yang seperti itu. Lalu dia menjelaskan panjang lebar bahwa makanan itu bisa berbahaya dan berefek negatif untuk kesehatan anak-anak. Ji-sun bilang dia tidak akan memberikan anaknya makanan sembarangan. Yo-woo pun tersinggung dengan pernyataan itu. Kemudian Yo-woo langsung berkata kepada Ji-sun tentang suaminya. Sedari awal Ji-sun membenci Yo-woo karena tentang suaminya. Lalu Yo-woo menunjuk Ji-sum yang telah mengirimkan bunga dan juga pesan mengancam kepada dirinya. Tampak jelas raut cemas dan ketakutan dari wajah Nam Ji-sun. Mungkin memang benar dia pelakunya. Belum sempat menjawab. Tiba-tiba saja anaknya Do Yang datang. Dan mengatakan bahwa terjadi sesuatu pada Jun-hee. Kemudian Nam Ji-sun pun panik dan mereka langsung bergegas pergi ke lokasi. Ternyata di sana tampak Jun-hee sedang asik makan kue yang dibawa sama Yo-woo yang telah dibuang oleh ibunya itu dengan lahap. Ji-sun yang melihat itu langsung memukul punggung anaknya dan minta memuntahkannya. Seakan-akan itu makanan berbahaya padahal tidak terjadi apa-apa. Hanya sedang asik makan. Dan anehnya Ji-sun mengatakan bahwa anaknya bakalan sakit. Dia mungkin mengarang situasi karena malu sebab makanan Yo-woo itu telah dibuangnya di samping tong sampah. Tapi malah anak sendiri memakannya dengan lahap. Lalu sang anak pun dibawa ke ruang UKS. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Jun-hee baik-baik aja. Mungkin muntah karena kebanyakan makan. Dan dia disarankan untuk menyiapkan cemilan kecil untuk Jun-hee saat di rumah. Namun daripada malu, Ji-sun pun mulai dramanya lagi dengan kekhawatiran berlebih. Di sana dia marah besar sampai menamparkan Yo-woo. Selain itu Ji-sun juga menamparkan asistennya. Karena dianggap tidak becus bekerja. Di sini Yo-woo mulai terbuka berani untuk melawan Ji-sun. Dan dia tidak akan pergi dari sana. Lalu Ji-sun pun mengancam akan mencabut pendaftaran anaknya dengan koneksi orang dalam. Scene berlanjut di pantai. Saat Yo-woo bercerita tentang suaminya, ibunya Jae-in bertanya kepada Yo-woo, apakah benar dia yang membunuh suaminya sendiri? Tapi Yo-woo tidak menjawabnya dan hanya menggelengkan kepala. Ada pernyataan aneh dari ibunya Jae-in dalam percakapan tersebut, bahwa ada seseorang yang ingin dia bunuh. Setelahnya dia juga meminta untuk menginap di rumahnya Yo-woo. Wah, apakah Yo-woo yang ingin dia bunuh? Wah, berbahaya sekali dan sangat mencurigakan. Di tempat lain Ji-sun tampak bersama pimpinan sekolah. Ternyata mereka sekongkol dan mempunyai niat jahat pada Yo-woo dan anaknya. Pimpinan adalah orang yang memberikan invitation ataupun undangan kepada Yi-chan untuk masuk di sekolah itu. Dia berkata, membawa mereka kemari adalah keputusan terbaik. Mereka berdua merasa masih membutuhkan keberadaan Yo-woo di sini untuk kepentingan mereka. Dan setelah mereka tidak membutuhkannya lagi, mereka akan membuangnya. Wah, kira-kira rencana jahat apa yang mereka rencanakan? Scene berpindah. Ibunya Jae-in sedang menginap di rumah Yo-woo. Di saat Yo-woo tidur, ibunya Jae-in tampak kesal menatap foto keluarga Yo-woo. Seperti memendam kebencian yang luar biasa. Dia sepertinya ada hubungan dengan suaminya Yo-woo. Disinilah mulai terkuak sifat aslinya ibunya Jae-in yang berkarakter jahat. Diperlihatkan juga ketika di bazar. Dia membeli tas yang disumbangkan sama Yo-woo dan membuangnya. Anehnya lagi dia masuk ke ruangan pakaian Yo-woo. Di sana dia langsung mencoba mengenakan salah satu baju Yo-woo. Adegan ini tampak aneh dan menyeramkan. Dan diceritakan pula, ternyata waktu acara pembukaan hari pertama sekolah anak-anak mereka, dia datang di sana mengenakan pakaian yang sama dengan Yo-woo. Kok bisa ya? Apakah mungkin sang suami memberi hadiah yang sama kepada dua wanita?
Di sana ibunya Jae-in langsung menganggap Yeowol sebagai pembunuh dengan penuh dendam. Dan analisa episode sebelumnya ternyata terbukti bahwa yang mengunci Yi Chan di loker adalah ibunya Jae-in. Ternyata yang dekat bisa sangat jahat. Wah, semakin penasaran saja dengan kelanjutan arah cerita drama high class ini. Saksikan episode selanjutnya di channel Partikel Studio. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Partikel Studio. Saksikan juga tayangan kami lainnya. Sampai jumpa.